Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Dewan Juri Pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2022 mengapresiasi Yayasan Eljon Indonesia yang terus berkomitmen dalam membina generasi muda melalui kontes pageant yang digelarnya. Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Juri Profesor Azril Az-Zahari, PhD, usai Grand Final Pemilihan Putri Pariwisata Nusantara 2022 yang dilangsungkan di Merlion Park Hotel Jakarta. Profesor Azril menilai, kontes pageant di sektor pariwisata ini merupakan salah satu bentuk kontribusi Yayasan Eljon Indonesia dalam membantu pemerintah membangkitkan kembali pariwisata yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Profesor Azril berharap kontes tersebut dapat terus dipertahankan oleh Yayasan Eljon Indonesia karena dapat membantu generasi muda dalam mengembangkan wawasan, bakat, dan kemampuannya. Untuk generasi muda juga diminta memanfaatkan kesempatan yang diberikan Yayasan Eljon Indonesia dengan sebaik-baiknya. Profesor Azril berharap para finalis baik yang menang dan belum beruntung untuk tetap menjadi duta pariwisata yang nantinya dapat mempromosikan pariwisata di daerahnya dan juga pariwisata nasional. Ini suatu hal yang bagus, saya rasa, untuk membangkitkan kembali pariwisata di Indonesia. Jadi yang selama ini ada pandemi segala macam, tapi sudah mulai ada pengendoran sedikit. Nah, ini dilakukanlah pemilihan untuk putra putri pariwisata Nusantara. Dia pasangan. Nah, itu bedanya dengan putri pariwisata. Dan pemilihannya ini dengan banyak sekali kategori yang kita kembangkan atau yang kita coba nilai gitu untuk pada masing-masing daerah. Dan ini sebenarnya bagusnya adalah dari provinsi dulu dapat pasangan dari provinsi, baru diadu lagi untuk tingkat Nusantara. Nah, itu lebih keren. Tapi ini aja sudah cukup bagus karena merupakan lanjutan pengembangan kepariwisataan kita untuk di masa mendatang. Pilihannya cukup bagus, sudah saya, dan mereka berusaha sekali selama di karantina karena karantinanya ada visual dan karantinanya yang benar-benar ada juga, dan itu barangkali cukup bagus sekali. Coba menjadi duta pariwisata untuk Indonesia, tapi jangan lupa juga untuk provinsinya juga menjadi dutanya juga. Nah, ini yang barangkali aku lakukan, karena yang kita nilai itu bukan hanya Indonesia, tapi provinsi juga. Jadi mulailah kalian membuat satu duta-duta juga di provinsi masing-masing. Pertama adalah mengembangkan tempatnya sendiri, di provinsinya sendiri, destinasi atau event. Tapi yang mempunyai suatu daya tarik, ya, kemudian juga keunikan dan keotentikannya. Kemudian juga dikembangkan lagi adanya pergeseran paradigma. Jadi tidak pada mass tourism, karena sudah customized tourism. Customized itu dia personalized, dia juga localized, dia juga small size. Nah, itu yang akan dikembangkan gara-gara pandemi. Mari kita kembangkan dan kita sukseskan untuk pengembangan pariwisata di Indonesia. Selamat serasa pada pemenangnya, dan juga bagi yang tidak menang juga, itu juga menjadi untuk pengembangan berikutnya untuk yang akan datang. Dewan juri lain yang memberikan apresiasi untuk Yayasan Eljon Indonesia datang dari salah satu anggota Dewan Juri, yakni Dr. Randa Esti Reko Astuti MSI, Civil Servant Retired Ministry of Tourism Indonesia. S yang pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Wisata Nusantara Kemenpar ini mengatakan sudah tidak diragukan lagi komitmen Yayasan Eljon Indonesia dalam menyelenggarakan kontes pageant. Pada 2 tahun lalu, di saat masih ketatnya aturan dari pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat, Yayasan Eljon Indonesia masih tetap melangsungkan kontes secara virtual. Dan untuk pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2022, patut disyukuri karena dapat dilaksanakan secara tatap muka dan berlangsung sukses. Karena itu, Yayasan Eljon Indonesia diharapkan kontes yang diselenggarakannya dapat terus dilakukan setiap tahunnya. Mungkin saya ingin mengapresiasi dulu Eljon yang sudah komit ini sudah berapa tahun mengadakan Putra Putri Pariwisata Nusantara. Selain beliau di Eljon juga mengadakan kompetisi mengenai beauty pageant ini yang lainnya. Tapi dengan dilaksanakannya Putra Putri Pariwisata Nusantara yang sudah berapa tahun ini, saya sangat mengapresiasi dan menghargai banget komitmen dari Eljon untuk mengadakan ini, karena ini salah satu kalau kita ingin mengkader suatu upaya yang komit dari Eljon untuk mengkader generasi-generasi agent of change, ya, agen-agen perubahan, untuk tetap kita bisa menjaga budaya kita sekaligus mempromosikan
Dan apalagi dengan kondisi-kondisi yang kondisi sekarang kita sedang terpuruk di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, ini bisa mensupport, mendukung, mengangkat industri kita, industri pariwisata dan ekonomi kreatif adik-adik ini. Nah, kalau saya melihat dari beberapa peserta yang dari daerah-daerah, memang secara kan ada beberapa kriteria penilaian. Dari etikanya hampir rata-rata semua bagus ya, di atas nilai rata-rata. Pengetahuannya memang untuk yang beberapa sektor tertentu perlu mendapat lebih mungkin lebih detail pendalaman, seperti terkait dengan agroturism, terus terkait dengan BNN, terus ada yang lain itu mungkin perlu pendalaman, apalagi kalau yang nanti yang sudah menjadi perwakilan dari masing-masing bidang tadi. Dan saya lihat kalau untuk groomingnya dan ini rata-rata mungkin sudah ada dasar, tinggal nanti diberikan pembekalan lebih dalam lagi sehingga penampilan. Tapi kalau dari public speaking juga mungkin ada beberapa yang sudah bagus, dan itu bisa diberikan juga, diteruskan kepada teman-temannya yang juga masih membutuhkan untuk memasak. Tapi pada prinsipnya saya sangat menghargai dan mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah juga berpartisipasi dan komit untuk mengikuti kegiatan ini. Diharapkan dengan terpilihnya bisa terus membantu bersama-sama berkolaborasi untuk memulihkan pariwisata dan pemerintah kita yang terpuruk kali ini untuk bisa bangkit kembali. Jadi recover together, kita recover stronger. Kalau saya lihat, jadi adik-adik ini kan generasi Z ya. Mereka digitalisasi teknologi ini sudah bukan kayak generasi saya. Mereka sudah melek, dan pandemi sekarang juga sudah mulai beralih ke endemi. Pada kondisi ini mereka mungkin bisa seperti yang sekarang kita lakukan, hybrid, di samping mereka tetap komit melakukan promosi melalui platform-platform media yang mereka miliki dengan konten-kontennya yang sesuai dengan generasi mereka untuk tetap mempromosikan khususnya daerahnya masing-masing, potensi pariwisata daerahnya masing-masing gitu. Di samping dalam kegiatan aktivitas sehari-hari mereka juga tetap harus melaksanakan tugas-tugas yang sekarang sudah menjadi tanggung jawabnya atau menjadi bersama-sama mereka harus lakukan sebagai perwakilan daerah dan sebagai pemenang di Putra Putri Pariwisata Nusantara ini. Esti juga memberikan apresiasi kepada para finalis yang begitu semangat mengikuti serangkaian kegiatan pada kontes ini. Meski masih ada kekurangan yang harus diperbaiki finalis seperti tentang kemampuan dalam public speaking dan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata. Tim Eljon Media melaporkan.